Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claudia Puspita Putri dengan NIM 19002041. Pada minggu kali ini masih sama, yaitu membahas tentang manajemen humas atau public relation. Nah, pada minggu ini sesuai dengan judul yang di bawah ini, saya akan membahas tentang aktivitas dan petugas praktisi PR. Nah, jadi untuk kegiatan PR di semua lembaga manapun merupakan implementasi dari tugas seorang PR itu sendiri. Nah, jadi merupakan implementasi kegiatannya ini merupakan implementasi dari tugas PR itu sendiri. Nah, yaitu tugasnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu lembaga. Nah, demi menjalankan perannya sebagai perantara antara lembaga kepada publiknya atau kepada halayak, pada masyarakat yang dituju oleh lembaga ini sendiri. Dan seorang PR ini juga mempunyai peran sebagai juru bicara dari lembaga itu sendiri. Nah, PR ini merupakan seseorang yang memiliki kegiatan dalam konteks komunikasi atau berkomunikasi. Jadi seperti yang sudah dijelaskan minggu kemarin, seorang PR ini sangat penting komunikasi itu bagi seorang PR, karena kunci utama seorang PR itu adalah komunikasi. Nah, jadi tugas utama atau kegiatan utama dari seorang praktisi PR yaitu kemampuan mereka dalam berkomunikasi seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Dan kegiatan berkomunikasi itu bisa dibagi menjadi dua hal, yaitu ada verbal dan non-verbal. Jadi yang verbal ini contohnya seperti jumpa pers, open house, dan center yang kegiatan secara langsung. Sedangkan yang non-verbal ini secara tidak langsung, yaitu seperti berita, seperti mempublish hasil dari lembaga itu sendiri. Jadi ini secara tidak langsung ya. Jadi kedua hal itu selalu dimanfaatkan oleh praktisi PR dalam mempromosikan lembaganya itu. Jadi semakin besar suatu lembaga, perusahaan atau instansi, maka semakin banyak event yang dilakukan, dan event itu dimanfaatkan oleh seorang praktisi PR dalam mempromosikan lembaganya itu sendiri. Nah, jadi main activity atau kegiatan utama seorang PR ini minimal ada 3. Yang pertama itu komunikator, atau seorang PR harus menjadi seorang komunikator yang handal maupun secara langsung dan tidak langsung. Jadi sudah saya sampaikan tadi, sudah saya jelaskan tadi di awal, yaitu seorang PR itu kata kuncinya untuk menjadi seorang PR itu berkomunikasi secara baik dan benar. Jadi kalau tidak berkomunikasi secara baik dan benar, bisa terjadi nanti ada diskomunikasi antara seorang public relation tadi, praktisi PR tadi, dengan publiknya, dengan lembaga, dengan orang yang dituju oleh lembaganya. Jadi kalau terjadi diskomunikasi, orang jadi tidak tertarik dong dengan lembaga kita. Jadi citra lembaga kita juga akan menurun kalau kita terjadi diskomunikasi atau komunikasi yang mungkin seorang PR-nya kurang baik dalam berkomunikasinya. Jadi yang kedua itu tadi udah komunikator, yang kedua itu backup management. Jadi seorang PR public relation, praktisi public relation harus mensupport berbagai aktivitas yang dimiliki oleh lembaga seperti manajemen promosi, marketing, dan kegiatan lainnya. Jadi seorang PR ini harus mempunyai kepiawaian dalam berkomunikasi atau sebagai komunikator yang handal. Jadi sebagai komunikator yang handal, seorang PR itu juga bisa melakukan promosi marketing dalam lembaga itu sendiri. Nah, yang ketiga itu yang paling penting dari seorang PR yaitu image maker, yaitu bahwanya seorang PR harus menciptakan image positif bagi lembaganya kepada publik, kepada masyarakat, kepada halayak yang dituju oleh lembaga itu sendiri. Jadi dalam rangka membangun citra positif, membangun reputasi lembaganya. Nah, jadi baik dan buruknya lembaga atau citra lembaga itu tergantung seorang PR-nya. Bagaimana seorang PR ini bisa menciptakan image yang baik, image yang bagus. Jadi itu tergantung lagi kepiawaian seorang PR ini dalam berkomunikasi. Jadi emang kuncinya itu dalam komunikasi. Nah, jadi
tugas-tugas seorang praktisi PR ini ada 3 juga. Yang pertama yaitu menginterpretasikan, menganalisis, mengevaluasi berbagai macam kecenderungan perilaku dari publik, apakah itu publik internal ataupun eksternal. Jadi seorang PR ini menganalisis, mengevaluasi berbagai macam kecenderungan perilaku dari publik. Jadi bagaimana nih publik ini menilai seorang lembaga itu? Bagaimana jadi seorang PR jadi bisa tahu, jadi bisa lebih baik lagi bagaimana cara mempromosikan dari lembaga itu sendiri. Jadi setelah dianalisis, dievaluasi lagi nih bagaimana kecenderungan perilaku dari khalayak atau orang-orang yang dituju dari lembaga itu sendiri. Yang kedua itu mempertemukan kepentingan organisasi atau lembaga dengan kepentingan publik untuk saling memahami, saling memberikan keuntungan, dan untuk saling menghormati dan menghargai. Jadi juga seorang PR ini mempunyai tugas untuk saling memahami gitu kan, saling memberi keuntungan antara lembaga dengan publiknya, dengan orangnya. Jadi lembaga untuk orang yang kita beri fasilitas oleh lembaga yang menggunakan itu lembaga juga mempunyai keuntungan. Nah, yang ketiga itu mengevaluasi berbagai program perusahaan atau organisasi khususnya yang berkaitan dengan publik secara langsung. Nah, jadi seorang PR biasanya proses pekerjaan mereka itu bersifat skilling, artinya proses PR itu berjalan terus menerus selama organisasi atau perusahaan itu ada. Jadi meski seorang PR itu tidak bekerja di sana lagi, apa yang sudah dilakukannya itu tetap masih ada dan tetap masih berjalan. Nah, jadi aktivitas seorang PR itu ada 5. Kita lanjut ke aktivitas seorang PR, yaitu pertama ada komunikasi yang sudah saya jelaskan dari minggu kemarin sudah sering saya jelaskan dan tadi juga sudah sering saya sebutkan. Komunikasi, aktivitas seorang PR ini selalu dan paling utama itu adalah berkomunikasi, karena seorang PR harus mempunyai cara berkomunikasi yang betul, secara komunikasi yang baik, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman nantinya antara seorang public relation dengan halayaknya, dengan masyarakat, dengan orang-orang yang dituju dari lembaga itu sendiri. Yang kedua itu publisitas, yaitu diseminasi pesan yang terencana atau yang sudah didesain melalui media tertentu untuk meningkatkan minat terhadap perusahaan. Jadi publisitas itu mempublish apa yang dari lembaga itu untuk meningkatkan minat terhadap perusahaan atau lembaga itu sendiri yang dilakukan. Jadi publisitas ini beda dengan promosi. Yang ketiga itu ada promosi, aktivitas mengkreasikan atau menstimulasi perhatian terhadap produk. Nah, jadi kalau yang publisitas itu meningkatkan minat terhadap perusahaan, sedangkan promosi ini terhadap produknya. Jadi sebagaimana mungkin seorang PR ini harus berkreasi atau ya menimbulkan banyak cara untuk orang-orang atau khalayak ini mempunyai minat atau perhatian terhadap produk atau produk yang dihasilkan oleh perusahaan atau lembaga itu sendiri. Nah, yang keempat yaitu ada cross agent, yaitu bisa dimanfaatkan melalui self news stories. Dan yang kelima itu integrated marketing atau promosi dengan betul-betul apa adanya produk yang dijual dalam menjaga citra lembaga yang sudah ada. Jadi emang benar-benar jujur ya, ini soal kejujuran tadi, tidak dibuat-buat, tidak jaim seperti yang saya bilang di citra lembaga kemarin. Seorang PR itu harus tampil apa adanya dan memberikan informasi dengan benar adanya, tidak ada yang ditambah-tambah, tidak ada yang dibuat-buat. Jadi ya percuma kita misalkan produk kita ini mempunyai kelemahan ini, jadi emang kita harus mengatakan kelemahannya dan kelebihannya. Jadi kita tidak bilang bagusnya aja semua. Itu orang sudah membeli produk kita dan orang itu merasakan efeknya, ternyata tidak seperti yang kita bilang, kita bicarakan dengan dia akan menilai, dia akan mempunyai komentar kan, dan jadi membuat citra kita yang sudah kita buat tadi menurun karena kita tidak apa adanya. Jadi lebih baik kita emang benar-benar menyampaikan informasi yang benar apa adanya, tidak dibuat-buat dan sesuai dengan fakta yang ada.
praktisi PR di sebuah lembaga itu minimal ada 6. Dan 6 kriteria yang merangkum keahlian seorang praktisi PR yang baik yaitu: yang pertama, harus mampu menghadapi semua orang yang memiliki aneka ragam karakter, budaya, pendidikan, bahwa yang berbeda-beda dengan baik itu. Jadi seorang praktisi PR ini dituntut. Jadi kan semua orang ini berbeda-beda, kita berbeda-beda, apalagi di Indonesia. Kita itu beragam suku budayanya, beragam bahasanya, beragam juga isi kepalanya. Boleh saja rambut sama hitam, tapi isi kepala beda. Nah, jadi seorang PR ini harus dituntut mengerti akan perbedaan-perbedaan itu sendiri. Jadi bagaimana kita menghadapi orang-orang yang berbeda budayanya dengan kita, orang-orang yang berbeda dengan bahasanya dengan kita, nah orang-orang yang berbeda pemikirannya dengan kita. Jadi seorang PR ini untuk bisa memahami dan bertoleransi akan perbedaan-perbedaan tersebut. Jadi tidak semua sama. Jadi seorang praktisi PR dituntut untuk mempunyai toleransi yang tinggi terhadap halayak, kepada publik, kepada masyarakat, atau kepada orang-orang yang dituju dari lembaga itu sendiri. Nah, yang kedua itu mampu berkomunikasi dengan baik, karena ini merupakan syarat utama untuk menjadi praktisi PR. Mungkin udah bosan ya dengarnya saya bilang tadi, seorang PR ini ya ini kriterianya, tugasnya yaitu adalah berkomunikasi dengan baik. Kalau yang udah saya jelasin juga tadi ya, kalau seorang PR tidak berkomunikasi dengan baik akan sering terjadi kesalahpahaman atau terjadi masalah nantinya kalau seorang PR tidak mempunyai keahlian berbicara yang baik gitu kan. Bagaimana seorang PR tidak bisa mempromosikan barangnya atau produknya kepada halayak, sedangkan dia gugup, sedangkan dia takut untuk berbicara, takut untuk berkomunikasi dengan orang banyak gitu kan. Mereka sudah gugup aja. Jadi emang seorang PR ini yang mempunyai public speaking yang bagus, yang handal. Nah, yang ketiga ini pandai mengorganisasikan segala sesuatu dengan dengan hal ini seorang PR dituntut untuk mempunyai perencanaan yang baik. Jadi seorang PR haruslah seorang planner yang handal. Nah, jadi dalam mempromosikan produknya, dalam mempromosikan lembaganya, seorang PR ini harus mempunyai plan, rencana. Jadi harus bagaimana ya publik atau masyarakat atau orang-orang yang dari lembaga ini bisa memberikan perhatiannya terhadap lembaga kita, terhadap perusahaan kita. Jadi seorang PR ini harus merencanakan segala sesuatunya, merencanakan segala sesuatu secara mendesain. Jadi ya biar bisa semuanya itu berjalan dengan lancar nantinya. Kalau tidak direncanakan ya nanti bakal awur-awuran nantinya. Nah, yang ketiga itu pandai mengorganisasikan segala sesuatu. Ya, itu tadi yang planner. Yang keempat yaitu memiliki integritas personal yang tinggi baik dalam profesi atau pribadinya sendiri. Jadi seorang PR ini harus mempunyai integritas personal yang baik bagi ya dalam profesi dan dirinya sendiri. Nah, yang kelima ini yaitu seorang praktisi PR harus memiliki imajinasi dan kreativitas yang tinggi sehingga ia mampu membuat jurnal, menulis naskah, ataupun juga membuat video terkait produk yang menjadi keunggulan dari lembaganya atau dari perusahaannya. Jadi seorang PR ini ya tadi harus kreatif, harus mempunyai imajinasi yang tinggi, harus mempunyai kreativitas yang tinggi, inovasi yang tinggi untuk membuat hal-hal yang baru dalam mempromosikan produk-produk yang ada dalam perusahaan atau lembaganya itu sendiri. Yang keenam itu mencari tahu, selalu ingin tahu, selalu kepo. Jadi seorang PR ini harus mempunyai insting yang baik untuk bisa mengakses informasi yang luas, sehingga seorang PR juga harus mempunyai relasi yang banyak. Jadi seorang PR ini harus mempunyai relasi yang banyak, harus mempunyai insting yang pekat bagi wilayahnya. Jadi apa nih hal yang baru yang bisa untuk menjadikan inovasi-inovasi baru dalam perusahaan, dalam lembaga. Dan ya harus seorang PR ini juga mempunyai relasi yang banyak. Jadi bergaulnya ya harus banyak. Jadi ya supaya dapatkan inovasi-inovasi yang terbaru untuk lembaganya sendiri. Dan yang ketujuh ini
lembaga. Jadi emang tugas seorang PR ini sangat berat. Ya tadi, jadi harus melakukan penelitian juga, penelitian atau riset, dan setelah melakukan penelitian dan riset dan melakukan evaluasi kondisi bagaimana keadaan lembaga tersebut. Jadi memang berat jadi seorang PR, dan jadi seorang PR itu harus serba bisa dalam melakukan yang terbaik bagi perusahaan atau lembaganya. Ya